Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babe Rahman. Kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman, tapi redaksionalnya nyaris sama ya. Jadi kurang lebih kalau dirumuskan pertanyaannya adalah, Babe, saya baru saja mendapatkan ilmu tentang bahaya riba. Sementara saya punya pinjaman masih lancar. Apakah saya bisa mengajukan permohonan pelunasan pinjaman dengan pokoknya saja? Mungkin maksudnya bayar pokoknya saja, karena ternyata riba atau bunga bank adalah riba. Nah, pertanyaan ini banyak masuk kepada saya yang menghendaki karena alasan telah tobat riba, kemudian menghendaki menyegerakan pelunasan pinjamannya dengan membayar pokok utangnya saja. Secara umum teman-teman harus ketahui bahwa yang namanya bank, bisnisnya mayoritas adalah menjual uang, ya, menjual kredit, memberi kredit itu didefinisikan secara sederhana adalah menjual uang, sehingga uang itu harus kembali tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, beserta dengan bunga dan dendanya bila terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, bila dikaitkan saat ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru atau baru tahu tentang bahaya riba, kemudian seketika ingin melunasi pinjamannya yang saat ini masih diangsur dengan lancar, setiap bulannya masih tertib membayar, kemudian menghendaki pelunasan dengan hanya bayar pokoknya saja. Tentu tidak ada bank yang mau. Nah, ini harus dipahami betul bahwa bank itu dagangannya duit. Kok tiba-tiba Bapak Ibu menghendaki pelunasan hanya bayar pokoknya saja dengan alasan tobat riba? Tidak ada pintu yang bisa diberikan bank untuk memberikan keringanan sehingga bisa bayar pokoknya saja dengan alasan tobat riba. Satu-satunya pintu yang bisa kita gunakan untuk agar mendapatkan keringanan bisa membayar pokok saja adalah bila kondisi usaha Bapak Ibu dalam keadaan bermasalah atau bisa dibilang menghadapi kerugian atau bisa dibilang dengan kata lain bangkrut. Itu satu-satunya yang bisa dilakukan, alasan untuk bisa mengajukan keringanan dengan membayar pokok saja, dan itu pun nggak mudah ya, nggak mudah karena bila dengan mudah bank memberi keringanan bisa bayar pokok saja, maka hampir semua bank akan tutup kalau seperti itu. Tentu bank akan mengevaluasi permintaan itu, mencari tahu kenapa orang ini menghendaki pelunasan dengan membayar pokok saja. Nah, seperti tadi saya sampaikan, satu-satunya yang bisa memungkinkan bank untuk memberikan keringanan pembayaran pokok saja bila usaha Bapak Ibu bermasalah, artinya mengalami kendala gitu. Nah, itu dibuktikan dari laporan-laporan Bapak Ibu yang berikan kepada petugas di lapangan. Misalnya Bapak Ibu tidak mengangsur gitu, tidak mengangsur, kemudian pastikan petugas akan nagih kenapa nggak ngangsur, disampaikan alasannya, misalnya karena alasan saat ini usaha menurun karena persaingan ketat, karena kebijakan perusahaan atau kebijakan pemerintah yang berimbas pada bisnis Bapak Ibu, ataupun juga karena misalnya pindah pasar gitu, misalnya tadinya jualan di pasar, kemudian pasarnya ada renovasi, kemudian terpaksa harus pindah tempat di tempat penampungan baru sehingga omset menurun.
Kira-kira seperti itu. Jadi satu-satunya alasan yang memungkinkan untuk memberikan keringanan bayar pokok saja adalah alasan bisnis. Makanya nanti akan dikategorikan sebagai resiko bisnis. Tapi kalau alasannya karena tobat riba tidak akan bisa gitu. Dan lagi mereka akan sinis. Mereka akan bilang dulu waktu mau utang kenapa mau pakai riba, sekarang alasannya tobat riba. Tentu nggak seperti itu. Kita juga harus menghargai hak bank untuk mendapatkan pelunasan dari bisnis yang kita kelola. Jadi sebenarnya bank menyadari bahwa yang namanya ketika mereka menyalurkan kredit, melepas kredit, mereka menyadari resikonya adalah kemacetan. Mereka menyadari akan tidak terbayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka mereka akan mempersiapkan infrastruktur untuk meminimalisir kerugiannya, yaitu dalam bentuk yang namanya cadangan penghapusan pinjaman. Maka setiap pemasukan pembayaran dari nasabah, maka bunga yang mereka terima, pembayaran bunga yang mereka terima tidak mereka anggap sebagai keuntungan 100%. Mereka akan menyisihkan sebagian untuk digunakan membentuk yang namanya cadangan penghapusan pinjaman. Nah, cadangan penghapusan pinjaman inilah yang akan mereka gunakan untuk menghapus bukukan pinjaman Bapak Ibu yang macet. Nah, kalau sudah dihapus bukukan, maka bank akan memperlakukan Bapak Ibu sebagai nasabah yang memang dianggap resiko bisnis gitu. Kemacetannya berasal resiko bisnis. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya bank akan memungkinkan untuk memberi keringanan pelunasan dengan hanya bayar pokoknya saja. Dan itu bentuk pakai proses ya, nggak akan mudah gitu. Nah, tentu harus ada komunikasi yang baik, harus ada iktikat baik, menunjukkan upaya-upaya yang memang sedang Bapak Ibu lakukan dalam rangka menyelesaikan pinjaman tersebut. Misalnya Bapak Ibu pasang plang atau iklan di mass media tentang tujuan untuk menjual aset yang sedang buat jaminan atau aset lain dalam rangka pelunasan. Kalau perlu libatkan petugas banknya untuk membantu menjualkan aset Bapak Ibu untuk pelunasan. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik antara Bapak Ibu dengan bank gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, bahwa tidak mungkin bank akan memberikan keringanan pembayaran pokok saja bila alasannya tobat riba. Jadi satu-satunya pintu, satu-satunya alasan yang bisa digunakan untuk mendapatkan keringanan pembayaran pokok saja adalah ketika Bapak Ibu kehilangan kemampuan membayar dari hasil usahanya. Nah, kehilangan kemampuan membayar itu bentuknya apa? Ya bentuknya pembayaran yang mengalami kendala, misalnya menunggak seperti itu. Jadi kenapa saya pernah dalam episode penjelasan saya sebelumnya menjelaskan bahwa menunggak itu memang sebagai indikasi bahwa ada kendala di nasabah atau di debitur terhadap usahanya gitu. Nah, kendalanya bisa kendala teknis, bisa non teknis gitu. Tapi selama kendala itu kemudian berimbas pada menunggak atau tidak mampu membayar, semua karena alasan bisnis, alasan yang memungkinkan, maka bank akan mengklasifikasikan sebagai resiko bisnis gitu. Nah, kalau udah resiko bisnis, insya Allah bank akan memberikan keringanan pembayarannya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah sekali-sekali menggunakan dalil tobat riba. Tidak akan ada yang mau, sekalipun itu bank syariah sekalipun, itu nggak ada yang mau, karena mereka tidak akan memberikan keringanan dengan alasan itu. Satu-satunya adalah karena alasan bisnis, karena alasan yang memungkinkan bank untuk memberikan keringanan. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.